Kisah Nabi Zulkifli alaihissalam, kesabaran dan keteguhan dalam ujian. Anak-anak, kita sama-sama berdoa terlebih dahulu. Ta'awudz basmalah. Absen terlebih dahulu kelas 4D. Kelas 4D ya. Baik, anak soleh dan soleha perhatikan. Ya, Abinaya Lazam, Alika Zahwa Melanosa, Alia Isan Prinsela, ada Azka Liovista, Ananda Azkia Safina, Esti Diwani, Yani, Fahreza Adina, Fahri Zafran, Faranisa Naura, Farezal Al-Rifari, ada? Dilan, Kina Al-Mariza, Ananda Kenzi Al-Nian, Mirza, Ananda Muhammad Hafiz, Muhammad Keanu, Ananda Muhammad Zida Kenzi, Ananda Nafa, Istrina Zadira. Oke, berarti yang tidak hadir hanya Farizal ya. Mana Farizal? Ya, kita doakan mudah-mudahan Farizal diberikan kesehatan. Yarhamukallah. Ketika ada yang bersih ucapkan yarhamukallah. Kamu yang didoakannya doakan lagi yahdikumullah wa yuslih balakum. Nah, tujuan pembelajaran kita pada pembelajaran kali ini pertemuan kedua adalah apa? Meneladani karakter Nabi. Siswa dapat mengenali dan contoh sikap sabar dan bijaksana dari seorang Nabi bernama Zulkifli dalam interaksi dengan teman dan keluarga. Selanjutnya ada anak. Nah, ini ada ice breaking nih. Semuanya pada hafal kan lagu ini? Ya, lagunya. Assalamualaikum teman-teman. Yuk kita sama-sama nyanyi lagu. Speaking ya, speaking di sana. Ada iris tunggandu, rahim dan nur, iris hamdaku, suhadur dan suhaib, rusul kifri, ya Sulaiman Ilyas, Pertanyaan pertama, apa yang kalian ketahui tentang sifat sabar Nabi Zulkifli? Pertama, beliau berjanji ketika beliau mengikuti sayembara atau ikut apa? Audisi, seleksi menjadi seorang raja menggantikan Nabi Ilyasa. 3 syarat itu. Pertama, melaksanakan ibadah puasa di siang hari. Yang kedua, beribadah di malam hari. Yang ketiga, tidak boleh marah apapun keadaannya. Nah, good. Apa yang kalian ketahui tentang sifat sabar Nabi Zulkifli tadi? Beliau tidak pernah marah, terus tidak pernah mengeluh ketika beliau sedang beribadah. Lanjut yang kedua, bagaimana cara Nabi Zulkifli menunjukkan kesabaran dalam menghadapi tantangan? Contoh, ketika Nabi Zulkifli dikirimi seorang iblis yang menyerupai seorang kakek-kakek, apa yang dilakukan oleh Nabi Zulkifli? Beliau dijanjikan oleh kakek-kakek itu pengen bertemu dengan kakek tersebut pengen ketemu sama Nabi Zulkifli. Beberapa kali
beberapa kali kakek itu mengingkari janjinya. Apakah kemudian Nabi Zulkifli marah? Iya. Sampai kemudian iblis ini sudah sempat putus asa. Wah, ini benar-benar orang yang sabar, yang kelewatan sabar. Ya udah, dia menyelinap. Ketika dia ditolak oleh pengawalnya, dia menyelinap, berubah bentuknya menjadi seorang iblis, layaknya iblis. Apa namanya bentuk aslinya? Dia bangunkan Nabi Zulkifli. Ketika Nabi Zulkifli sedang berdiri, kemudian ketika bangun, apakah Nabi Zulkifli marah? Tidak. Lagi-lagi Nabi Zulkifli dapat mengontrol emosinya sehingga iblis ini pun putus asa dan pergi. Berikutnya, mengapa sikap bijaksana ini penting dalam berinteraksi dengan teman dan keluarga? Ada yang bisa menjawab? Ya, bisa. Ayo. Ya? Harus berani. Jangan takut salah. Jangan takut salah. Mengapa sikap bijaksana penting dalam berinteraksi? Penting dalam kita berkomunikasi dengan teman. Kenapa? Satu. Karena ayo kembali. Mengapa sikap bijaksana penting? Orang yang selalu melakukan sesuatu dengan nafsu cenderung tidak memiliki teman. Tapi kalau kita bijaksana, kita bisa bersabar, bersikap dengan baik, maka banyak orang yang akan mau berteman dengan kita. Bahkan sekalipun kita tidak ada, maka kehadiran kita sangat dirindukan. Contoh, Kenzi di kelas ini dikenal sebagai orang yang sangat baik. Suatu waktu Kenzi tidak ada, maka satu kelas ini pun akan merasa merindukan sosok Kenzi. Kemana ya Kenzi? Kok nggak berangkat? Berarti Kenzi berhasil menjadi sosok yang bijaksana. Kenapa? Perhatikan kisah Nabi Zulkifli alaihissalam. Kisah Nabi Zulkifli alaihissalam membaca teguh janji. Apakah kalian masih ingat dengan kisah Nabi Ayub alaihissalam? Beliau merupakan nabi yang terkenal akan kesabaran hatinya. Beliau diuji oleh Allah dengan kemalangan. Seluruh hartanya hilang, semua anaknya meninggal dunia dan menderita penyakit kulit selama 18 tahun. Dan akhirnya Allah mengembalikan semuanya, termasuk anak-anak yang soleh. Salah satunya adalah Bashar. Bashar mengikuti teladan ayahnya. Dia anak yang soleh, baik hati, penuh pendiriannya, adil dan sabar. Dia tidak pernah marah sama sekali, dan dia juga tidak pernah berbohong. Dia anak yang sungguh baik, persis seperti ayahnya. Semoga kelak anak cucu sebaik dia. Bashar tumbuh besar di Syam, sebuah negara yang dipimpin oleh raja yang adil dan bijaksana. Namun sayang sekali, sang raja tidak memiliki anak yang dapat meneruskan tahtanya. Negara ini harus tetap berdiri kokoh setelah aku tiada nanti. Aku harus mencari orang yang bisa menggantikanku. Dia haruslah orang yang amanah. Raja pun berencana untuk mengumumkan pencarian raja baru. Dia mengumpulkan semua rakyat di alun-alun istana. Ada apa kita lagi mengumpulkan kita seperti ini? Kenapa? Semoga akan membuat orang. Dalam kerumunan tersebut terlihat juga Bashar. Dia berdiri dengan tenang menunggu kedatangan sang raja. Tidak lama kemudian sang raja muncul. Dia berkata bahwa usianya sudah semakin tua, sedangkan dia tidak memiliki anak. Jika membuatnya menunggu seperti itu, iblis, lihat saja apakah dia masih bisa terus bersabar. Iblis itu menyusup masuk ke dalam kamar Nabi Zulkifli. Hei raja,
bangunlah dan tebaklah dari mana aku datang. Nabi Zulkifli terbangun. Dia memeriksa kamarnya dan melihat bahwa pintu tetap tertutup seperti sebelumnya. Artinya, Setelah kita menonton video tadi, kita akan bahas ya tentang Raja Zulkifli ini. Pertama, Nabi Zulkifli adalah seorang nabi yang dikenal dengan kesabaran dan keteguhannya. Beliau merupakan keturunan dari Nabi Ibrahim alaihissalam, tepatnya putra dari Nabi Ayub alaihissalam. Kemudian latar belakang, diutus oleh Allah untuk memberikan petunjuk kepada umatnya yang dikenal sebagai seorang yang adil dan bijaksana. Jadi Nabi Ayub alaihissalam, Nabi siapa? Zulkifli alaihissalam ini mendapatkan mukjizat berupa apa? Beliau diberikan wahyu kenabiannya setelah menjadi seorang raja. Lanjut. Sabar selalu bersikap sabar dalam menghadapi cobaan. Bijaksana, memiliki bijaksana dalam memimpin dan mengajar. Mengajar siapa? Penduduknya atau rakyatnya. Kemudian penuh kasih, menyayangi umatnya dan selalu berusaha membimbing mereka ke jalan yang benar. Kisah menarik. Suatu ketika Nabi Zulkifli menghadapi tantangan besar. Umatnya sering melakukan kesalahan, tetapi beliau tetap mengingatkan mereka dengan lembut. Jadi beliau gak pernah marah. Gak seperti Pak Mus tadi marah sama ya, maaf ya. Lanjut. Ya kan Bapak bukan Zulkifli, tapi Abdul. Oh gitu. Lanjut. Pelajaran yang kita ambil dari kisah Zulkifli. Pertama, pentingnya sabar dalam menghadapi kesulitan. Yang kedua, menjadi pemimpin yang bijaksana dan penuh kasih sayang. Terakhir, selalu berusaha untuk mendidik dan membimbing orang lain. Kesimpulan, baca bersama-sama. Nabi Zulkifli mengajari kita harus menghadapi sikap beliau dalam kehidupan sehari-hari. Aktivitas kelas, membagi siswa ke dalam kelompok 1, 2, 3, 4, 5. Yang membawa ponsel silakan isi di tiap-tiap kelompok. Nah, Zakia, siapa? Bukan Zakia belakangnya. Askia pindah ke Azgal yang maju ke sini. Keren. Kelompoknya Fahri ada Askia yang bawa handphone. Ya, kau di sini. Berikutnya Haya bawa handphone ya. Di kelompoknya. Ya, kau pindah ke kelompok sini Firza. Pindah berikutnya. Kelompok Kenzi. Esti pindah. Ya. Nah, ada yang kelompok ininya siapa lagi yang bawa handphone? Zahira pindah ke kelompoknya Vela. Minta tolong biar semua kelompok itu pegang handphone ya. Bapak sudah mengirimkan link berupa Google Form. Link Google Form itu tolong dibuka di tiap-tiap konselnya Askia, kemudian Ananda Nafa, Ananda Aya, Zahira dan Esti. Silakan berkumpul ya, kalian diskusikan, kerjakan dan diskusi untuk pengerjaannya. Silakan. Ya. Gimana ngerjainnya? Coba dibuka linknya. Ya bukan link yang di grup. Yang hidupnya. So, ada yang duduknya di situ, kelompoknya di sana. Enggak apa-apa, masuk di sini ya Bapak. Di sini ya. Awas jangan sampai kabelnya terlepas ya, nanti mati. Nah, ini kelompok berapa? Kelompok 1. Oke, kita lihat Google Form-nya ya. Lu sama Esti sama Serang, mau gimana duduknya? Mau di sini oke. Kelompok 1, oke. Kita lihat Google Form-nya ya. Siapa? Keanu sama Esti, sama Serang, mau di mana duduknya? Jawaban ada ya, tulis namanya. Pertanyaan wajib. Mau di sini boleh. Ayo, Cok, tulis dulu nama kelompoknya. Kelompok apa?
Fahri. Iya, boleh di sini. Fahri CS boleh. Ya, sok silakan diskusikan. Masuk di sini dong, Pak. Ya, sok bilang. Gak apa-apa. Ya, sok kerjain. Masuk di sini, Pak. Iya. Mari. Apa, Pak? Mana? Ini tak. Heeh. Azam. Sudah? Oke. Pengisian sudah beres. Sekarang lanjut ke kelasnya, kelas apa? 4D. 4D. Oke. Pertanyaan pertama. Siapa Nabi Zulkifli? Siapa Nabi Zulkifli? Yang dikenal dengan zaman sifat apa yang dikenal dengan Ya, kesabaran? ya, nama kelompok aja, nama kelompok. Apa yang menjadikan tantangan kesabaran dalam menghadapi ujian? Kesabaran dalam menghadapi ujian. Oke, good. Sok, diskusikan ya. Oke, ini kelompok berapa? Kelompok 3, kelompok 4 ya? Kelompok 5. Ya, tulis. Di ini, iya. Oke. Oke, ini kelompok Esti, Zidan, dan Keanu. Oke, silakan. Ya, diskusikan, ada 20 soal, kalian kerjasama mengerjakannya. Baik, sudah mengerjakan soal nomor berapa? 3. Nomor 3. Oke, semuanya ada 20 soal ya. 3. Sudah mengerjakan nomor berapa? Ini kelompok berapa ini? Kelompok 3 ya? Oh, kelompok 4. Oke. Silakan nomor berapa? Diskusikan. Soal nomor 12, Nabi Zulkifli sering mengingatkan umatnya untuk apa? Ayo, sok silakan kerjakan. Kita mulai mengerjakan soal nomor berapa? 5. Pasca. Oke. Silakan. Apa yang diajarkan Nabi Zulkifli kepada umatnya? Apa? Ayo. Saya tahu. Sabar. Bukan. Bertakwa kepada Allah. Enggak. Udah, tadi yang paling sabar. Allah dari Nabi Zulkifli. Saya tahu. Ayo, Bapak waktu itu biar ini ya. Bapak kalau nggak sempat Dibaca dulu soalnya, Nak. Yang mana? Oke. Sudah selesai kelompok berapa? Sudah selesai? Oke. Kalau sudah selesai, sudah selesai. Ya, oke, good. Ini kelasnya udah dipilih belum? Mana? Kirim dong jawabannya. Ini juga kalau udah selesai dikirim. Gimana? Udah. Udah dikirim ini? Udah dikirim, Kak. Nih ada tulisan kirimnya. Lihat skor betul berapa? Aku udah dilihat. 100. Yeay, 100. Berapa ini nilainya? 95. Oke, good. Keren, selamat. Ayo, yang 2 kelompok sudah selesai, ada yang nilai 100, ada yang 95. Kelompok ini berapa? Oke, silakan. Ini D. Apa nomor 19 jawabannya? Pasti udah. Lihat skornya berapa, dapat nilainya. Kirim jawaban. Lihat skor berapa nilainya. Berapa per berapa? 100 per 100. 100 per 100. Yeay, hebat. Oke, nomor berapa sekarang? 16 B. 17 D. Oke, baca. C. Oke, kita lihat skor akhirnya, kirim. Kirim. Itu yang merah. Klik. Coba lihat nilainya berapa. Lihat skor. View skor. Berapa nilainya? 95 per 100. Yeay, salah satu. Tepuk tangan buat kalian. Ini kelompok berapa? C. Kelompok 3 ya, C ya. Coba lihat skor.
Nah, oke, 90 ya, berarti salahnya 2. Gak apa-apa, keren, luar biasa. Coba lihat di Google Spreadsheet. Mana ya Spreadsheet? Sheet. Oke, kita lihat hasil dari pengerjaan kalian. Annual budget. Nah, ini ada di, mohon maaf, kembali dulu ya. Di Google Form yang Bapak sudah kirimkan ke kalian. Bapak akan lihat hasilnya. Nah, LKPD ya. Ini. Jadi pembelajaran kita ini berbasis IT sehingga alhamdulillah kita sudah menyelesaikan pembelajaran kita tentang kisah Raja Zulkifli atau Nabi Zulkifli alaihissalam. Nanti di akhir Bapak akan berikan tugas, yaitu kalian tolong, apa tugasnya? Buatkan poster atau cerita pendek. Kalian boleh pilih membuat cerita pendek dengan kalian buat ya cerita pendek. Nanti kalian bikin skrip ceritanya, kemudian pembagian tugasnya. Misalkan tentang 4 sahabat yang bersahabat, gitu kan? Boleh, terserah bebas. Pokoknya itu azab ya, azab. Itu balasan tidak sopan. Berarti mengintip, nggak boleh mengintip. Ya, di sekolah. Yang kedua, dengarkan. Tugas berikutnya adalah boleh kalian membuat poster
santai, ketika dia punya masalah dia santai. Oke, juga sana saya. Atau boleh juga dengan membuat ya boleh kami sini istirahat. Membuat PowerPoint yang berisi tentang tadi ada slide tentang kesabaran, menepati janji, buat apa? Pokoknya yang berkaitan dengan sikap dari siapa? Nabi Zulkifli. Ya, terkelompok. Ada pertanyaan di sini? Ada. Oke, kalau tidak ada, kita akhiri pembelajaran